Mari kita bersama doa. Bapa, Kau sungguh indah bagi kami Tuhan. Dan lebih daripada apa yang kami pikirkan di mata-Mu, kami semua begitu indah di mata-Mu Tuhan. Bapa, nama di atas segala nama, Allah yang terkasih yang kami sembah dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan dan kami sepakat saat ini generasi-generasi kebangkitan iman dibangkitkan dari tempat ini untuk memberitakan kabar baik sampai ke penjuru dunia. Oleh pemberitaan kasih karunia-Mu Tuhan, oleh nama Yesus, saat firman-Mu diberitakan, semua yang tertawan terbelenggu dilepaskan di dalam nama Yesus. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang berbuat berat dilepaskan di dalam nama Yesus. Tidak ada kuasa yang mampu menahan Tuhan. Semuanya hidup di dalam pembebasan, kemerdekaan daripada Yesus Kristus yang tak mati di kayu salib bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Nyatakan diri-Mu pada kami semua lebih nyata lagi Tuhan dari sebelumnya. Terima kasih, kami siap menerima berkat Tuhan yang besar itu. Semua jemaat Tuhan yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Salam. Puji Tuhan, sudah 1 tahun kita tidak bertemu. Selamat tahun bagi kita semua. Nanti kita makan kuenya kalau masih ada. Saya lihat tadi masih ada kok yang bawa kantong-kantongan, ya. Ada juga mungkin kantongnya kosong kan, soalnya mau pulang di plastik katanya kan. Oke, seri itu kali ini kita membahas cerita ya rahasia yang berabad-abad. Ternyata setelah saya baca dari kitab apa yang ditulis oleh Paulus dan Kisah Rasul sampai kepada Wahyu, ya Wahyu memang Yohanes yang tulis. Banyak rahasia yang Tuhan sembunyikan yang berabad-abad dan kita tidak ketahui. Dan itu memang sengaja disembunyikan. Berabad-abad keturunan dari keturunan tidak disingkapkan sampai masa kedatangan Tuhan Yesus sendiri dan setelah itu masa rasul-rasul. Apakah itu? Kita lihat. Ayatnya dari firman Tuhan Efesus 1 ayat 1, Efesus 3 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadamu karena kamu. Jadi rasul yang Tuhan percayakan untuk memberitakan tugas penyelenggaraan kasih karunia satu-satunya hanya Paulus. Kalau kita tahu bahwa Paulus ini menulis perjanjian baru itu 2/3. 2/3 itu dari seluruh perjanjian baru itu 667. Berarti digenapkan 70% dia menulis seluruh perjanjian baru. Dan dia sudah pulang balik ke surga. Kalau kata orang ke langit tingkat ketiga. Jadi apa rahasia itu? Kita lihat. Yaitu bagaimana rahasia dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah ditulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Wah, semakin penasaran nggak saudara ya? Ada ternyata rahasia Kristus yang Tuhan sembunyikan dari kita semua dan dinyatakan kepada Paulus dengan wahyu yang daripada Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Itulah yang dituliskan kepada jemaat Efesus. Ternyata di semua dituliskan itu, termasuk saya ambil hanya di Kolose sama Roma. Coba kita lihat apa katanya di jemaat Kolose. Kata Paulus, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Saya dan saudara, amin. Kita lihat di Roma, tulisan Paulus, apa katanya?
bagi yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumaksudkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Di sini sudah dijawab sebenarnya bahwa dikatakan apa? Paulus itu memberitakan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Ya, yaitu apa rahasianya? Rahasia yang berabad-abad yaitu tentang siapa? Pemberitaan Yesus Kristus. Jadi sebenarnya Injil itu pusat pemberitaan Injil dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru tidak lain tidak bukan hanya bercerita tentang siapa itu Yesus Kristus. Ada amin Bapak Ibu? Ini rahasia yang berabad-abad yang disembunyikan. Ya, bahkan kita lihat selanjutnya di Roma dikatakan begini. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasukkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Dan ini konfirmasi apa yang Tuhan sampaikan ketika di Lukas dikatakan begini. Ya, di Lukas dikatakan begini dia. Ini Yesus yang bilang, dia 27 waktu dia jalan di Emmaus bersama dua muridnya yang sedang sedih. Dia beranggapan bahwa Yesus sudah diambil orang mayatnya. Tetapi di sini Yesus berjalan bersama dengan mereka, lalu Yesus, yaitu adalah Yesus ya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab para nabi. Jadi dijelaskan kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imam, Bilangan, Ulangan, dan semua kitab para nabi, nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Semuanya tidak lain tidak bukan cerita tentang Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Inilah yang disembunyikan. Orang seringkali waktu kita ceritakan tentang kasih karunia, karena kasih karunia itu adalah Yesus sendiri. Ya, di Yohanes 1 ayat 16 kalau nggak salah saya dikatakan begini. Hukum Taurat datang melalui Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Kasih karunia itu adalah tidak lain tidak bukan ajaran, bukan doktrin, tetapi adalah seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus sendiri. Amin. Kita lihat ini siapa? Ada yang tahu ini? Boleh tebak? Ini gambar siapa? Yang pasti bukan saya. ini yang juga oleh ini. Paulus. Dia begitu menggebu-gebunya dia orang yang sangat taat dan sangat pintar. Tetapi dia tidak tahu kebenaran Allah yang berabad-abad tadi. Dia tidak tahu kebenaran yang berabad-abad yang disembunyikan dari keturunan ke keturunan. Dia mau menganiaya jemaat, bahkan membunuh dia dengan semangatnya. Tapi saat di jalan di Damsyik, Tuhan menjumpai dia dengan cahaya yang begitu terang. Ya, dia katakan, Tuhan siapakah engkau? Tuhan bilang, akulah Tuhan yang kau aniaya itu. Paulus, saat itu namanya Saulus. Ya, dia bilang, siapakah aku yang terpilih? Kenapa harus aku? Karena dia lihat latar belakangnya ini. Dia latar belakang apa? Seorang teroris agama, Bapak Ibu. Apalagi kayaknya kita masih lebih baik lah. Ya, secara manusia. Yesus menemui Paulus di jalan di Damsyik. Terus Yesus saat itu setelah dia buta, Yesus menyuruh dia jumpai Ananias. Ya, ternyata saya cari Ananias itu artinya the grace of Yahweh. Ya, adalah kasih karunia Tuhan, ternyata arti Ananias itu. Jadi waktu dia didoakan Bapak Ibu, terbuka matanya, yang pertama dia lihat adalah kasih karunia Tuhan. Itulah yang dia beritakan, itulah rahasia yang berabad-abad. Dia melihat kemuliaan Tuhan, dia melihat terobosan Tuhan. Makanya tadi waktu lagu Yobel tadi, inilah tahun Yobel. Dan memang saatnya, bukan hanya tahun Yobel, marilah kita nikmati tahun Yobel itu. Di mana setiap kita dibebaskan dari belenggu, dari keterikatan dosa apapun itu, dan kita hidup di dalam kemerdekaan, kelimpahan daripada Allah. Amin. Amin. Haleluya. Saya tahu saudara Bapak Ibu udah agak lapar, cuma agak semangat lah dengan Tuhan kan. Makanya kata Paulus begini. Jadi karena dia tahu
latar belakangnya semuanya dan dia mengalami Tuhan secara pribadi. Dia bilang, itulah sebabnya Paulus mengatakan, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Bapak Ibu, diselamatkan di sini kalau bahasa aslinya itu ya soteria, tapi kata kerjanya itu soso. Kita belajar sedikit ya bahasa Yunaninya. Itu artinya adalah bukan hanya menyelamatkan saudara dan saya itu dari neraka ke surga, bukan hanya itu maksudnya. Tetapi membuat kita to make well, to protect from danger, to prosper. Jadi di mana Injil diberitakan, di situ kuasa Allah dilepaskan untuk menyembuhkan, memproteksi dan memberkati berlimpah-limpah. Makanya di mana ada Injil di suatu negara, di keluarga, di suatu perusahaan, tempat itu akan diberkati luar biasa oleh Tuhan. Amin. Jadi tidak ada yang lain, kita tidak cari yang lain Bapak Ibu, kita hanya cari Tuhan. Dengarkan berita kasih karunia Tuhan, karena dari situlah kebangkitan, pemulihan, dari situlah terobosan terjadi. Makanya dibilang, di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Dan tidak ada yang bisa membangun dasar apa yang telah kubangun. Apabila orang membangun rumah tanpa firman Tuhan, maka rubuhlah rumah itu. Jadi sama, kehidupan kita juga tanpa dibangun oleh kasih karunia Tuhan, sebentar aja, gak lama itu. Sebentar lagi kita roboh. Ya puji Tuhan, jemaat kita di tempat ini luar biasa semua. Amin. Alkitab berkata, Tuhan meneguhkan pemberitaan Injil kasih karunia-Nya dengan melakukan tanda dan mujizat dimanapun muridnya pergi. Jadi sama Bapak Ibu, kemanapun nanti Bapak Ibu pergi, terjadi kok mujizat. Amin. Amin. Katakan kalau anaknya, tentang anak-anak, Tuhan anakku ini luar biasa nanti juara. Tuhan keluarga kami akan luar biasa. Katakan, disitulah kita memberitakan kasih karunia. Karena memang saat dimana ada kekurangan, di situ kita beritakan kasih karunia. Saat ada di situ kebutuhan untuk kesembuhan, di situ kita beritakan kasih karunia. Bukan kita mohon supaya sembuh, tapi kita terima kesembuhan. Kenapa? Tuhan sudah bayar Bapak Ibu. Jangan bilang lagi Tuhan tolong sembuhkan. Nanti tersinggung yang di sana. Coba Pak Supri udah bayar KFC kan, kita mau ke sana nanti kan. Setelah kita makan kita bilang, kenapa? Jadi nggak pernah sama Pak Supri, aku nggak tersinggung Pak Pron nanti kan? Bisa nanti komandan yang nomor 1 marah, Big Boss. Repot, udah dibayar. Sama seringkali kita mau bayar apa yang Tuhan telah bayar. Sering sekali. Makanya waktu saudara ngusir setan, jangan bilang Tuhan tolong ngusir setan ini. Nggak pernah Tuhan tolong itu. Nggak pernah. Karena apa? Kuasa itu sudah diberikan kepada saya dan saudara. Perintahkan. Makanya dibilang, ngomonglah pada gunung itu maka gunung itu pindah. Jadi perintahkan apapun masalah saudara. Ini akan terjadi Tuhan, ini akan terjadi, maka itu akan Tuhan kerjakan bagi saudara. Amin. Itulah berita kasih karunia Tuhan. Ya, kita lanjut. Dikatakan di Kisah Rasul 13. Kisah Rasul 13 ini Bapak Ibu latar belakangnya nggak pernah, ini khotbah Paulus. Khotbah Paulus tak pernah dituliskan, tetapi ini detail dari A sampai Z. Ini diceritakan dia bagaimana bangsa Yahudi diselamatkan Tuhan dari padang gurun, ya, dari Mesir padang gurun, dan semuanya mereka hidup di bawah hakim-hakim, di bawah nabi, dan sampai mereka minta raja dan raja itu diberikan, tapi tetap mereka juga memberontak. Inilah khotbah Paulus lengkap di pasal 13 di Kisah Rasul ini. Dikatakan begini, jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu apa? Diberitakan pengampunan dosa. Jadi di dalam Dia setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Taurat. Bapak Ibu, seringkali kalau kita bilang jadi pusat pemberitaan Injil itu adalah Yesus Kristus. Coba kita lihat ya. Sering sekali ini adalah ini adalah suatu tawaran proklamasi dalam ayat ini. Suatu tawaran proklamasi pembebasan dari Allah tanpa kualifikasi, tanpa syarat. Jadi kalau kita percaya, kamu akan diampuni, dikuduskan, dibenarkan sekali dan selama-lamanya. Sering sekali orang buat syarat itu. Dan berita inilah yang sudah hilang. Berita tentang rahasia yang disembunyikan berabad-abad. Saat kita percaya, kita langsung diselamatkan. Langsung bukan hanya menjadi orang yang diselamatkan, tetapi diangkat menjadi anaknya
dan dibenarkan sekali dan selama-lamanya. Tanpa kualifikasi, tanpa syarat. Kenapa? Sudah Tuhan bayar di kayu salib. Ini bukan hanya dosa Bapak Ibu. Tentang penyakit pun demikian. Tentang kemiskinan pun demikian. Tentang apapun. Kenapa? Tuhan sudah bayar. It is finished. Dia bayar lunas pakai darah yang mahal Bapak Ibu. Jadi tinggal terima, Tuhan ku terima kasih karunia-Mu. Makanya Paulus selalu berbicara kepada jemaat Tuhan dari mana pun kisah rasul sampai kepada jemaat di 1 Tesalonika itu selalu dia katakan hiduplah di bawah kasih karunia Tuhan. Hiduplah di bawah kasih karunia Tuhan. Kenapa? Waktu kita hidup di bawah hukum Taurat, kita akan punya standar, kita akan fokus kepada diri kita akan fokus kepada orang lain, dan ujung-ujungnya kita akan kecewa. Yang pasti waktu kita fokus dengan Tuhan, tidak akan kecewa sekalipun saudara di dalam kekecewaan. Saudara akan tetap bersuka cita di dalam badai. Ya, amin. Kenapa? Karena saudara tahu Tuhanlah penolongmu, Tuhanlah sukacitamu, Tuhanlah penyedia segala kebutuhan kita semua. Amin. Jadi tidak ada kita lemas-lemas lagi. Lemas hanya sebentar aja. Kita ingat lagi ya Tuhan bersamaku, siapa yang bisa melawan aku? Enggak ada Bapak Ibu. Enggak ada. Dimanapun saudara akan menjadi orang yang terbaik. Haleluya. Kita lanjutkan. Jadi tadi dibilang di mana? Di dalam Dia setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Taurat. Coba kita lihat ya. Kalau di bahasa versi ini ya, versi yang lain bahasa Inggrisnya DLNT itu dikatakan by this one every believing is declared righteous. Jadi waktu saudara percaya, langsung dideklarasikan bahwa saudara adalah orang benar. Amen. Dan itu berlaku sekali dan selama-lamanya. Bukan hanya orang benar, tetapi berkatnya, berkat orang benar sudah di situ semua. Sejahtera, sehat, panjang umur, anakmu perkasa di bumi. Itu janji Tuhan. Tergantung saudara percaya yang mana ini. Apakah saudara masih berusaha dengan tidak mau ikut apa yang Tuhan bayar atau tidak? Sering sekali kita tergoda mengandalkan apa yang kita tahu dan apa yang kita punya. Tanpa sadar kita tidak mau lagi hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Kita masih kekuatan sendiri. Padahal Tuhan semua sudah bilang bahwa kita ditebus, dibenarkan, dikuduskan sekali dan selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Jadi itu makanya sebenarnya tidak ada lagi kuasa apapun yang bisa mengganggu Bapak Ibu kecuali Bapak Ibu izinkan. Kalau Bapak Ibu izinkan, ya repotlah sudah. Ya. Makanya dikatakan waktu kamu percaya Yesus, dosamu diampuni, bukan hanya dosamu diampuni, tapi kamu juga dinyatakan sebagai orang benar selama-lamanya. Jadi inilah Injil yang Paulus beritakan, yaitu Injil yang hampir hilang, yang hampir tidak diberitakan sampai saat ini. Makanya saudara di luar sana waktu dikatakan, oh itu pemberita kasih karunia, itu banyak berita-berita yang begitu. Saudara jangan minder. Kenapa? Pemberitaan kasih karunia itu adalah perintah Tuhan kepada Paulus dan kepada saya dan saudara. Berita kasih karunia adalah berita tentang pengorbanan Yesus Kristus secara murni. Bahwa saudara dan saya ditebus dibenarkan bukan karena saya, bukan karena perbuatan saudara, tetapi karena apa yang Yesus buat di kayu salib. Amin. Ya. Makanya di Kisah Rasul ayat selanjutnya dikatakan begini. Karena itu waspadalah, ini kata Paulus, supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Apa itu? Coba kita lihat. Ingatlah hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyap, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Makanya waktu kita ceritakan bahwa hidup kita karena kasih karunia Tuhan, orang-orang yang tanda kutip hidup dalam Taurat, mereka gak mau percaya dan bahkan mereka menghina. Tak jelas itu, masa sekali begini, masa kau jadi anak Tuhan, masa begini, suka-suka dong. Enggak ada suka-suka saudara. Logikanya begini ya, itu namanya Jakobus yang wajah hitam sebelah paling sudut, ya sudut kanan. Kita paksa pun dia pakai rok, mau nggak dia? Mau nggak? Tidak. Kenapa? Karena sadar bahwa dia laki-laki. Sama. Waktu saudara sadar bahwa saudara anak Tuhan yang dikuduskan, saudara nggak suka yang lain itu.
Bedanya saudara nggak sadar aja gitu, sering nggak sadarnya. Makanya perlu disadarkan, dengarlah berita kasih karunia itu setiap hari dimanapun, kapanpun. Disitulah akan terjadi pertumbuhan. Amin. Iya, orang banyak nggak sadar di luar sana. Makanya kita perlu datang ke perkumpulan, datang kita homesel, datang ke kakak, ya. Capek-capek Pak, perlu buatnya acara, ya. Ada Pak Ricky buat Alfa segala macam. Datang, di situ kita bertumbuh bersama. Amin. Ya. Jangan amin aja, datang kata Pak Bro. Oke, kita lanjut. Dan apa yang terjadi? Kita lihat ayat 42. Dikatakan begini, ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Kalau kita lihat versi yang lain, dikatakan begini, King James version ya. When the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabbath. Jadi yang minta mereka untuk memberitakan kasih karunia, membahas tentang kasih karunia itu bukan orang-orang Taurat, itu Gentiles, itu orang yang bukan Yahudi seperti saya dan saudara, orang-orang yang berdosa. Teman, sebenarnya kalau diartikan itu orang kafir yang tidak bertuhan. Makanya di luar Yahudi kita dianggap kafir, tidak bertuhan. Jadi orang-orang inilah, orang-orang Gentiles inilah, orang-orang asing inilah yang meminta Paulus dan Barnabas untuk berbicara tentang pokok itu, maksudnya tentang pembahasan kasih karunia itu pada hari berikutnya. Bapak Ibu lihat, saat dimana kasih karunia diberitakan dimanapun, di jemaat atau dimanapun, lihat apa yang terjadi. Kalau kita baca di ayat semua kita kecil, apa yang terjadi? Kita sama-sama Bapak Ibu ya, supaya tidak ngantuk. Ayat ini aja. 1, 2, 3 ya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Suara rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Ayat 4-4-nya. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Hampir seluruh kota itu berkumpul. Jadi kita baca dari kitab Matius pun, di mana berita kasih karunia Allah diberitakan, hampir seluruh kota itu berkumpul. Jadi di mana berita kasih karunia di tempat ini, dimanapun di Homsel, itu akan membawa banyak jiwa-jiwa. Karena di situ ada pertumbuhan, ada perobosan, ada perubahan, ada jemaah, ada mujizat, ada hal-hal yang luar biasa terjadi, ada pertumbuhan yang luar biasa. Kenapa? Berita kasih karunia diberitakan, diajarkan kepada mereka. Makanya kata Paulus sama Barnabas, hiduplah di dalam kasih karunia Allah. Dan di mana berita itu diberitakan, berita kasih karunia, itu akan terjadi pertumbuhan yang luar biasa. Makanya kalau kita lakukan survei sekarang, dimanapun, terlebih di Indonesia atau di luar, di mana berita kasih karunia, di situ gerejanya, jemaahnya besar-besar. Kenapa? Tidak ada yang bisa stop kabar kasih karunia. Makanya Tuhan katakan, di mana aku ditinggikan, aku akan menarik jiwa-jiwa datang kepadamu. Amin. Jadi kita ikutilah nasihat Paulus ya, Bapak Ibu, untuk hidup selalu bawa kasih karunia katanya. Ayat 45. Apa yang terjadi setelah bertumbuh jemaat itu? Dikatakan begini, akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Memang ketika dimanapun saudara nanti bertumbuh banyak di tempat ini, di Homsel sudah mulai bertumbuh banyak, akan banyak yang iri hati. Saudara nanti berkati luar biasa, akan banyak yang iri hati. Saudara dipromosikan luar biasa, akan banyak yang iri hati. Karena saudara bilang, mereka tanya, kok bisa? Saudara bilang, karena Tuhan kok. Itu tersinggung mereka itu. Saudara nanti dihina-hina. Emang aku maksudku nggak percaya Tuhan katanya. Saudara akan menjadi ejek-ejekan. Tapi tenang saja saudara, Tuhan itu jago. Itu sudah biasa. Waktu itu terjadi, saudara dihina, diejek segala macam, dihujat. Saudara harus tahu, saudara tidak tersinggung, tapi saudara malah kasihan mereka kepada mereka. Kenapa? Mereka tidak tahu rahasia yang berabad-abad itu. Bahwa semua segala sesuatu Tuhan sudah bayar. Tuhan telah angkat kita menjadi anak kesayangannya. Ya, hukum Taurat membuat kita
mengenalkan atau mesingkapkan siapa kita sesungguhnya, yaitu kita ini adalah orang berdosa yang tak layak, tak benar satupun. Tapi kasih karunia, kebaikan Tuhan justru membawa kita kepada pertobatan. Amin. Inilah rahasia itu, Bapak Ibu. Amin. Kita lanjutkan. Jadi jangan lagi mau hidup di bawah hukum Taurat, kata Paulus. Karena apa? Karena di bawah hukum Taurat hanya ada akan melihat kepada dirimu sendiri, ya pasti tidak ada harapan, dan kita seorang pun tidak benar. Paulus mengatakan, di dalam diriku tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Itu kata Paulus. Haleluya, kita tunggu ya. Tidak lama lagi kok Bapak Ibu. Oke, tadi itu yang kita lihat itu ayat terakhir. Ada senyum Bapak Ibu? Ya. Jadi waktu kita lihat di ayat apa yang ditulis Paulus Kisah Rasul itu sampai ayat kita terakhir perjanjian baru. Dari awal akhir kitab itu selalu dia bilang, dia kiranya kasih karunia Allah memimpin kamu, kiranya kasih karunia Allah memenuhi kamu. Jadi kembali Paulus mengingatkan, sangat konsentrasi dia. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kita tidak bisa hidup di luar kasih karunia Tuhan. Dan itulah berita yang dicoba dunia hilangkan. Coba untuk mengambil berita itu. Ya, bukan berita yang sesungguhnya. Makanya Paulus katakan Paulus di Kisah Rasul 20 ayat 24 dikatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku bisa memberitakan apa yang Tuhan percayakan kepadaku, yaitu memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada kamu dan kepada kita semuanya. Jadi tidak bukan, memang saudara ada di tempat yang benar. Amin. Ya. Jadi jangan ragu-ragu bahwa inilah berita yang Tuhan inginkan untuk kita beritakan dimanapun, di dompet saudara, di impian saudara, semuanya beritakan. Karena memang kasih karunia ini begini saudara. Justru karena saudara dan saya tidak layak, kita orang yang tidak layak, tapi dilayakkan oleh Tuhan. Saudara tidak layak mempunyai A, B, C, D, apapun, sebut namanya satu-satu, tapi Tuhan yang melayakkan. Kenapa? Saudara anak Tuhan. Saudara sudah ditebus, bukan hanya ditebus, tapi saudara sudah dimerdekakan dan dijadikan anak yang paling dikasih. Makanya penting kita mendengar kabar kasih karunia. Kenapa? Disitulah muncul iman kita. Kita tahu kita dikasihi, kita tahu kita diampuni, diterima. Makanya banyak di luar sana nggak mau mereka ke gereja. Kenapa? Yang nanti gereja itu. Karena mereka berpikir Tuhan itu marah, Tuhan itu menolak mereka. Tidak. Tuhan justru datang buat kita, buat saudara-saudara yang di luar sana, karena kita adalah orang-orang yang butuh Tuhan. Justru orang berdosa butuh Tuhan. Amin. Oke, coba. Ayo, ini ayat terakhir tadi. Inilah pesan Paulus pada kita, jangan lagi mau hidup di bawah hukum Taurat, karena hukum Taurat hanya ada akan melihat kepada dirimu sendiri, ya. Tadi tidak ada harapan, kita nggak akan ada harapan. Di situ juga kita menyadari kita ini adalah seorang pun benar, tidak seorang pun yang baik, kata firman Tuhan. Makanya Paulus menasihatkan bangsa itu, menasihatkan kita semua juga, tetaplah hidup di bawah kasih karunia Allah. Kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama, tetaplah hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Amin. Yang kedua, Anda dan saya sudah diampuni selama-lamanya. Ya.
Jadi waktu saudara bersalah, tinggal bilang aja, Bapak terima kasih kau mengampuni aku. Ya. Selanjutnya, Anda dan saya adalah orang benar. Jadi jangan bilang lagi aku orang berdosa, ini enggak. Ya, Amsal 15 ayat 17 katakan kalau kamu membenarkan orang yang fasik dan menyalahkan orang yang benar, itu kekejian di mata Tuhan. Artinya apa? Saudara orang benar, jangan anggap dirimu lagi orang berdosa. Kenapa? Saudara mengubah saudara dari orang berdosa menjadi orang benar, ditebus oleh darah yang mahal. Jadi jangan sebut lagi dirimu orang berdosa. Saudara dan saya adalah orang benar selama-lamanya. Dan di situ semua berkatnya. Amin. Selanjutnya, Anda dan saya adalah anak yang dikasihi Allah. Yang terakhir, tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Ya, Roma 8 ayat 1 dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Kenapa? Segala murka Allah telah ditanggungkan kepada Yesus di kayu salib. Jadi waktu saudara bersalah, jangan hukum dirimu. Katakan, Tuhan terima kasih, Engkau telah mengambil hukumanku. Jadi akhirnya kita apa? Hidup bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Ya, akhirnya salam dari keluarga kami. Tuhan Yesus berkati kita semua. Jemaat BLM Rosdial. Ya, saya undang di musik kita akan berjabat lurus.